Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, sudah sampai di Malang ya teman-teman ya. Kemarin mudik ya, sudah mulai macet ya, jalannya sudah mulai macet ya. Jadi teman-teman Jumat Wage yang yang lagi mudik itu Anda harus hati-hati ya di jalan. Macet teman-teman ya. Teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang komentar saudara kita ya. Ada sebuah komentar dari saudara kita ya. Dia itu mimpi di suatu tempat dan mimpinya terus menerus. Nah ini juga harus hati-hati ya. Teman-teman Jumat Wage harus hati-hati manakala ketika Anda mimpi ya, mimpi di suatu tempat ini ya. Anda itu ibaratnya itu apa ya? Hidupmu itu banyak masalah itu. Ya. Karena bisa jadi ya, mimpimu di suatu tempat itu adalah petunjuk bahwasanya disitulah ada buhul sihir. Ya, ini juga saya alami ya teman-teman ya. Saya selalu mimpi di rumah yang kotor gitu. Mimpi di rumah yang kotor dan mimpi itu ya. Dalam batin saya, hati kecil saya, mimpi itu saya merasakan bahwasanya rumah ini sebenarnya bersih. Rumah ini sebenarnya bagus. Nah, di dalam mimpi itu saya bersih-bersih terus itu. Bersih-bersih terus itu. Tapi ya gitu. Tidak pernah bersih gitu. Itu menunjukkan bahwasanya kondisi di dalam tubuh kita itu kotor ya. Perlu terus dilakukan pembersihan ya, jadi kalau Anda mengalami mimpi seperti itu terus Anda lihat ya keadaan diri Anda, misalkan ekonomimu berantakan ya. Misalkan kesehatanmu berantakan juga ya. Nah itu positif ya, mimpi tersebut adalah petunjuk adanya gangguan sihir ya. Mimpi tersebut adalah petunjuk adanya gangguan sihir. Ada juga yang mimpi itu sebenarnya ada dua ya. Mimpi yang perlu ditafsirkan dan mimpi yang tidak perlu ditafsirkan, artinya kejadian nyata gitu loh ya. Petunjuk nyata harus tidak perlu ditafsirkan lagi. Ada dua itu ya. Sama halnya dengan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu kan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat ya. Ya, kalau muhkamat itu tidak perlu dijelaskan. Kalau mutasyabihat itu perlu dipahami. Ya sama halnya dengan ketika kita melihat sebuah primbon kehidupan. Itu kan ada yang memang harus dimaknai seperti yang tertulis di dalam sebuah primbon. Ada juga yang harus dipahami secara tersirat gitu loh. Ya, lah ketika saya membahas tentang weton, itu pada dasarnya itu saya memberikan edukasi kaitannya dengan makna-makna yang tersirat gitu. Supaya teman-teman Jumat Wage ini paham. Misalkan ya, weton Jumat Wage tunggak semi. Ya. Tunggak semi ini kan sebuah filosofi saja sebenarnya. Bahwasanya orang yang lahir Jumat Wage itu rezekinya akan selalu ada. Walaupun kecil. Ya jenenge tunggak semi itu kan cilik tau. Nah, ini kan sebuah kiasan ya. Makna kiasan atau personifikasi, gambaran ya. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi artinya tunggak semi itu ya macam-macam ya, tergantung dari pemahaman seseorang gitu loh ya. Ada yang memahami katakannya tunggak semi itu rezekinya besar. Kalau saya pribadi tunggak semi itu rezekinya selalu ada. Soal besar kecilnya tergantung dari orangnya. Ketika orangnya ini berkualitas, ya, mau berusaha, berupaya memaksimalkan semua potensinya, maka potensi rezekinya besar juga bisa dimiliki. Lah, kesadaran diri semacam ini ya, ini penting gitu loh, untuk Anda miliki. Kalau Anda tidak punya kesadaran semacam ini, ya wassalam teman-teman ya.
akan banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kesadaran diri semacam ini penting. Anda harus sadar. Kalau tidak sadar ya wis, wassalam. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Bisa Anda pahami, bisa Anda sikapi. Kalau Anda mimpi dan itu terus-menerus ya. Mimpi di suatu tempat terus-menerus atau mimpi ya, peristiwanya itu terus-menerus. Nah, itu petunjuk. Ya Anda harus cari tahu. Mimpimu tentang apa? Ya seperti yang saya alami ya. Saya mimpi rumahku kotor. Ya. Dan rumah itu ya saya tidak tahu rumahnya itu di mana. Bukan rumah saya. Tapi saya merasa tidak asing dengan rumah itu. Rumahnya pada dasarnya basicnya bagus. Ya, tapi ketika saya masuk rumah ini kotor. Dan ketika saya terbangun, nah, itu arahnya itu kepada orang yang menyakiti saya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah sebuah kesimpulan petunjuk gitu. Ya kalau misalkan hanya sekali 2 kali ya, tidak ada masalah. Tapi kalau ini hampir berkali-kali, nah, itu yang bermasalah. Itu adalah sebuah petunjuk bahwasannya rumah itu adalah gambaran diri saya yang kotor akibat dari perbuatan si B, si A, si B yang melakukan sihir. Nah, di dalam rumah itu ya suake penampakan, ono kuntilanak, ono gondoruwo, ono wewe gombel, wis koyo kebon binatang makhluk halus itu. Ya. Jadi Anda harus waspada ketika Anda mimpi di tempat yang sama. Nah, tapi yo Anda lihat dulu kondisi kehidupan Anda. Jadi di dalam mimpi ini kan frekuensi energi, ya. Frekuensi energi dan frekuensi lahir. Lahir itu kondisi kehidupan Anda itu loh. Nah, itu Anda tabrak no, jret. Ada persesuaian enggak? Nah, ketika ada persesuaian, misalkan ekonomimu hancur, terus Anda sering mimpi semacam ini, berarti sesuai. Nah, itu yang Anda telusuri. Nah, supaya Anda mengenal peristiwa ini, maka kamu kudu tirakat. Tirakatono, pasanono, sampai ketemu jawaban. Nah, itu cara yang saya lakukan seperti itu. Ya mungkin peristiwa di awal itu enggak jelas. Saya alami itu enggak jelas. Tapi berkali-kali. Langsung ya saya ini sholat hajat. Ya. Zikir wirid sampai turu. Zikir wirid sampai turu. Isuke poso. Ya. 3 bulan baru kelihatan. Ternyata ada gangguan sihir. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok lama 3 bulan? Loh, lah dukun sihir ini kan nutup gitu loh ya. Supaya tidak bisa terdeteksi. Sedangkan kita mau melihat kita sudah kotor, sudah tercemar oleh racun sihir tadi. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Materinya tidak bisa banyak-banyak teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.